Selamat malam ini Mas Adi Riyadi yang sudah ada di kelas. Terima kasih. Selamat bergabung kembali Mas Adi Riyadi. Mas Adi Riyadi ini sudah ikut pameran Painting Explorer beberapa kali ya. Dulu pameran kedua, bahkan jadi host. Pameran ketiga beliau juga hadir. Karyanya menjadi salah satu rolling banner ya. Baik, sekarang kita akan melihat, tapi kita presensi dulu rekan-rekan mahasiswa kampus Nukes Painting Explorer kelas kuliah seni lukis elementer maupun advance yang bisa mengakses. Ada Mas Adi Riyadi, juga ada Mas Kevin, ada juga Mas Widi Indrayanto di advance, ada pula Mas Art for Life atau Mas Deko Stirita di advance juga. Baik rekan-rekan, kita langsung membahas karya Mas Adi Riyadi ya, seniman painting explorer dari Jakarta. Di tugas ke-18 abstrak. Nama Adi Riyadi, judul abstrak. Ya abstrak, judul abstrak nggak masalah ya, karena ini formalisme. Tahunnya 2025, cat akrilik di kanvas, ukurannya lumayan ya, 110 kali 70 cm. Nah, ini karyanya. Kita akan melihat karya ini dari warna, dari bentuk ya, dari warna, dari bentuk, bentuk dalam pengertian shape ya. Kalau kita perhatikan karya Mas Adi ini kan sudah berusaha membuat garis-garis spontan ya. Kita perhatikan garis-garis yang dibuat tidak tidak seperti abstrak geometrik gitu ya. Dia memakai goresan-goresan yang spontanitasnya itu berusaha dimunculkan, termasuk dengan cat yang tebal misalnya ya, yang menjadi tekstur tersendiri catnya. Namun begini, Mas Adi Riyadi, kalau kita lihat cara pemilihan warna ini memang faktor yang paling utama. Lukisan itu yang pertama kali memberikan cita rasa tertentu, cita rasa tenang, cita rasa riuh, cita rasa damai, cita rasa marah misalnya. Itu warna ya. Dan sekaligus yang akan tampak harmoni, terasa ini warnanya harmoni, ini keras atau ini disharmoni, itu ya warna ini. Kalau kita lihat karya Mas Adi Riyadi ini, kalau kita perhatikan lingkaran warna ya, ingat ya lingkaran warna, ini memakai pilihan segitiga. Bahkan segitiganya itu benar-benar segitiga, cenderung segitiga sama sisi, dan cenderung ada di titik-titiknya, di sudut-sudut segitiganya adalah warna-warna primer. Nah, coba kita perhatikan ya, kita lihat ya, color wheel, lingkaran warna. Nih, pakai yang mana? Ini kebalik ini, harusnya yang atas kuning. Nah ini, nih. Ini yang dipakai, coba perhatikan ya. Yang dipakai di dalam lukisannya Mas Adi Riyadi itu unsur triadik, unsur segitiga, yaitu kuning,
biru dan merah. Kan? Kuning, biru, merah. Padahal begini, warna primer ini, ya, kuning, biru, merah kan primer. Terus nanti digabung jadi sekunder. Kuning, biru, hijau, kuning, merah, oranye, merah, biru, purple, ungu. Nah, warna primer ini adalah warna yang intensitasnya paling kuat. Warna yang sangat meminta perhatian. Warna yang dia itu akan benar-benar nyolok moto. Apalagi yang kuning, kemudian merah. Biru agak redam lah. Tapi kalau dibanding yang lain, karena dia primer ya, dia kuat. Karena intensitas warna itu kalau primer itu kan paling kuat. Nanti dicampur, dia akan turun. Apalagi tersier, dia akan semakin turun. Brightnya, kekuatannya, intensitasnya, kecemerlangannya. Apalagi kalau dicampur abu-abu, putih dan hitam. Kan makanya ini kan putihnya di atas, hitamnya di bawah. Nah, ketika tiga warna ini dicampur, ya dia akan saling bertabrakan. Akan saling mengalami sekali ya. Mengalami sekali. Akan saling meminta perhatian. Akan saling mengalahkan satu sama lain. Apalagi, nah ini sekarang kita ke komposisi ya, tadi warna. Ke komposisi. Apalagi jumlahnya relatif atau cenderung sama. Kalau kita perhatikan, luasan merah, luasan kuning, luasan biru, ini relatif sama. Coba bayangkan ya, ketika warna itu kekuatannya sama, jumlahnya juga sama, maka ya sifat peperangannya itu akan semakin kuat. Persaingan antara satu dengan yang lain semakin kuat. Kan lukisan itu kan tidak enak dilihat kalau unsur-unsurnya bersaing, tapi unsur-unsurnya mestinya saling mendukung. Mana yang jadi pusat perhatian, center of interest, mana yang menjadi background, mana yang menjadi foreground, mana yang menjadi unsur utama, mana yang menjadi pendukung, itu mestinya dipertimbangkan. Nah, ini jumlah merahnya, jumlah kuningnya, jumlah birunya sama. Sementara unsurnya triadik. Masih mending kalau triadiknya, ya tapi tetap aja ya agak menceng gitu ya. Kekuatannya nggak sekuat ini. Ini paling kuat, Bang. Maka kalau yang paling aman itu analogus harmoni ya, kalau dari lingkaran warna ini aja ya. Yaitu warna-warna yang bersebelahan. Misalnya 3 warna yang bersebelahan. Hijau muda, kuning, oranye muda. Ini aman. Biru purple kebiruan ya. Ungu kebiruan, ungu kemerahan. Atau 4, atau 5 masih mungkin. Tapi kalau triadik itu memang keras. Beberapa ada kelas lagi 2 kalau benar-benar berhadapan-hadapan ya, komplementer. Maka biasanya split komplementer. Purple tidak dengan yellow ya, tetapi dengan oranye kekuningan dan oranye dan hijau ke kuningan. Itu akan mending. Akan lebih aman lagi kalau dimasukkan. Dimasukkan kan menjadi warna tersier kan. Misalnya purple-nya masukkan ada unsur hijaunya, kan ada kecoklat-coklatan.
aman lagi ketika dimainkan ya, tone-nya, value-nya ke arah terang, ke arah gelap. Nah, nanti akan menjadi komposisi yang lebih dinamis dan ini tidak terlalu berbenturan unsur-unsurnya. Nah, demikian juga bentuk, itu kan dinamika. Bentuk ini begini. Ini kan cenderungnya sama kan, bentuknya birunya ini ditumpangkan ke background kuning dan merah, ditumpangkan begitu saja dengan unsur yang sama. Di atas ini unsurnya sama ya, maksudnya penampakan kayak hantu ya. Bentuk ini ya, kejelasan bentuknya itu sama. Dari atas ke bawah, kanan kiri sama. Tidak ada misalnya ya. Ini biar semakin membuat dinamika. Sini keras seperti ini, tapi di sini hilang. Bisa dengan cara diglasir ya. Glasir itu setelah jadi seperti ini, kasih warna merah ya belakangnya, ditutupkan sedikit-sedikit. Sehingga birunya ya masih ada, tapi jadi ada gradasi ya. Tapi kelihatan cenderung merah. Set itu kan. Jadi dari sini jelas, di sini hilang. Sebaliknya misalnya, di sini jelas, ya, di sini hilang. Nah itu akan dinamikanya sangat kuat. Kalau ini masih terlalu lugu, masih terlalu lugu. Gitu, Mas Adi. Ini kita nilai dulu, terus nanti terkait dengan pameran kita komentari. Ini nilainya B. Ya, goresannya udah oke, tekniknya oke. Goresannya oke, tekniknya oke. Sebenarnya udah ada unsur ungunya dikit ya, tapi kurang kurang dominan. Ya B. Terus berarti yang 63. Nah, begini. Untuk pameran Painting Explorer Silver, ini kan dalam rangka syukuran ya. Kita akan cenderung relatif lebih ya nggak ketat banget lah ya. Tapi ya karena ini masih ada beberapa waktu ya, kan pamerannya tanggal 21 Juni. Nah nanti kira-kira akhir Mei itu kita kumpulkan semua fotonya agar bisa kita buat katalog ya. Jadi masih ada waktu lah sebulan. Kita masih nunggu karyanya Mas Adi yang lebih kuat. Kita tunggu. Tetapi misalnya nanti kok sampai nggak bisa ya ini nggak apa-apa sih, tapi ya iman-iman ini kok jadi hilang ya. Bentar, saya cek dulu. Aman kan? Aman ya. Aman. Oke. Ini di monitor saya kok hilang. Harusnya bisa. Bentar. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya, live chat boleh, di grup WA boleh, di Japri WA juga boleh ya. Untuk pameran ini kita diskusikan. Gitu nih Mas Adi. Kalau ada karya yang lebih menarik tentu masih kita tunggu, atau ini misalnya mau kita mau diperbaiki misalnya boleh, atau mau bikin lagi yang lebih kuat itu juga sangat saya tunggu ya. Nanti kalau terpaksa ya itu terakhir kita
kita bahas ya. Kok misalnya adanya ini itu nanti kita bahas yang maksimal dulu ya, yang maksimal dulu. Itu rekan-rekan Penting Explorer, kita menunggu karya teman-teman yang lain ya. Kita tunggu untuk pameran lukisan Painting Explorer kelima dengan tema Silver. Terima kasih di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita